Saat ini TNI dibantu oleh pesawat P-8 Poseidon milik Angkatan Laut Amerika Serikat, yang terbang mencari kapal selam, KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali. Pesawat Poseidon itu sudah tiba di Bandara Ngurah Rai Bali Sabtu dini hari tanggal 24 April tahun 2021. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kadis Penal, Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono ketika dikonfirmasi hal tersebut. Pesawat Poseidon memiliki sejumlah teknologi dan sensor yang bisa mendeteksi kapal selam. P-8 Poseidon dikembangkan oleh Boeing Defense, Space and Security Amerika Serikat, berfungsi sebagai pesawat patroli maritim multimisi, unggul dalam perang anti kapal selam, perang anti kapal permukaan, intelijen, pengintaian, dan pencarian serta penyelamatan. Pesawat ini diterbangkan oleh 9 orang awak, yakni kokpit untuk 2 pilot, 5 awak misi, ditambah 1 pilot cadangan dan teknisi pesawat. P-8 dapat terbang tinggi hingga 41.000 kaki dan mencapai kecepatan 490 knot. Pesawat ini direkayasa untuk beroperasi selama 25 tahun atau 25.000 jam terbang. Sebagai pesawat intai, pesawat ini memiliki radar canggih dan perangkat elektronik yang bisa memantau secara detail berbagai bangunan, kapal perang, perahu kecil, kapal selam, pesawat tempur, peluncur rudal, dan berbagai aktivitas militer lainnya. Pesawat ini juga handal dalam misi penyelamatan atau SAR. Selain canggih dalam perangkat intai elektronik, sensor, dan radar, P-8 Poseidon juga dapat menjalankan peran tindakan pertempuran. Salah satu keunggulannya yakni keberadaan ruang internal senjata. Beberapa senjata yang dapat digendong pesawat ini memang tergolong menakutkan, seperti rudal udara ke udara permukaan AGM-84 Slam Air, rudal anti kapal AGM-84 Harpoon, torpedo MK-54, ranjau laut MK-52, dan bisa juga menebarkan bom laut. Selain itu, bagian eksternal pada sayapnya bisa juga ditempeli untuk berbagai macam persenjataan. Melihat kecanggihan dan kemampuannya dalam intai maritim sekaligus kemampuan peran tempurnya, maka sangat wajar jika keberadaan pesawat ini mempunyai daya deteren yang sangat menakutkan bagi musuh. Hal ini terbukti ketika Amerika Serikat menerbangkan P-8A Poseidon di sekitar Laut Cina Selatan yang memicu insiden penembakan laser dari kapal perang Cina dengan tujuan untuk mengusir pesawat ini. Padahal pesawat ini terbang di jalur penerbangan bebas internasional. Dengan kemampuan tersebut, sangat wajar jika TNI Angkatan Udara ingin memiliki pesawat yang dibanderol dengan harga 201,4 juta US dollar ini. Dilansir dari laman Defense Study, di kawasan ini yang mengoperasikan pesawat P-8A Poseidon adalah negara Australia sebanyak 12 unit. New Zealand memesan 4 pesawat ini dan saat ini sedang dalam tahap produksi. Sedangkan negeri jiran Malaysia juga pada tahun 2017 dikabarkan tertarik pada pesawat ini. Namun sampai saat ini belum ada kabar kelanjutannya. Apabila Indonesia mengakuisisi pesawat ini, maka Skadron 5 Camar Emas tidak hanya mampu melakukan patroli dan pengamatan pada permukaan laut saja, namun juga mampu melakukan penindakan baik terhadap objek di permukaan laut maupun di bawah permukaan laut, sehingga tentu saja menambah efek deteran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Semoga saja rencana ini dapat segera direalisasikan. Bagaimana menurut sahabat tentang rencana Indonesia mengakuisisi pesawat intai maritim canggih P-8 Poseidon ini? Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel YouTube Sahabat 62. P-8 Poseidon dikembangkan oleh Boeing Defense, Space and Security Amerika Serikat, berfungsi sebagai pesawat patroli maritim multimisi, unggul dalam perang anti kapal selam, perang anti kapal permukaan, intelijen, pengintaian, dan pencarian serta penyelamatan. Pesawat ini diterbangkan oleh 9 orang awak, yakni kokpit untuk 2 pilot, 5 awak misi, ditambah 1 pilot cadangan dan teknisi pesawat.
P8 dapat terbang tinggi hingga 41.000 kaki dan mencapai kecepatan 490 knot. Pesawat ini direkayasa untuk beroperasi selama 25 tahun atau 25.000 jam terbang. Sebagai pesawat intai, pesawat ini memiliki radar canggih dan perangkat elektronik yang bisa memantau secara detail berbagai bangunan, kapal perang, perahu kecil, kapal selam, pesawat tempur, peluncur rudal, dan berbagai aktivitas militer lainnya. Pesawat ini juga handal dalam misi penyelamatan atau SAR. Selain canggih dalam perangkat intai elektronik, sensor, dan radar, P8 Poseidon juga dapat menjalankan peran tindakan pertempuran. Salah satu keunggulannya yakni keberadaan ruang internal senjata. Beberapa senjata yang dapat digendong pesawat ini memang tergolong menakutkan, seperti rudal udara ke udara permukaan AGM-84 Slam Air, rudal anti kapal AGM-84 Harpoon, torpedo MK-54, ranjau laut MK-52, dan bisa juga menebarkan bom laut. Selain itu, bagian eksternal pada sayapnya bisa juga ditempeli untuk berbagai macam persenjataan. Melihat kecanggihan dan kemampuannya dalam intai maritim sekaligus kemampuan peran tempurnya, maka sangat wajar jika keberadaan pesawat ini mempunyai daya deteren yang sangat menakutkan bagi musuh. Hal ini terbukti ketika Amerika Serikat menerbangkan P-8A Poseidon di sekitar Laut Cina Selatan yang memicu insiden penembakan laser dari kapal perang Cina dengan tujuan untuk mengusir pesawat ini. Padahal pesawat ini terbang di jalur penerbangan bebas internasional. Dengan kemampuan tersebut, sangat wajar jika TNI Angkatan Udara ingin memiliki pesawat yang dibanderol dengan harga 201,4 juta US dollar ini. Dilansir dari laman Defense Study, di kawasan ini yang mengoperasikan pesawat P-8A Poseidon adalah negara Australia sebanyak 12 unit. New Zealand memesan 4 pesawat ini dan saat ini sedang dalam tahap produksi. Sedangkan negeri jiran Malaysia juga pada tahun 2017 dikabarkan tertarik pada pesawat ini, namun sampai saat ini belum ada kabar kelanjutannya. Apabila Indonesia mengakuisisi pesawat ini, maka Skadron 5 Camar Emas tidak hanya mampu melakukan patroli dan pengamatan pada permukaan laut saja, namun juga mampu melakukan penindakan baik terhadap objek di permukaan laut maupun di bawah permukaan laut, sehingga tentu saja menambah efek deteran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Semoga saja rencana ini dapat segera direalisasikan. Bagaimana menurut sahabat tentang rencana Indonesia mengakuisisi pesawat intai maritim canggih P-8 Poseidon ini? Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini. Terima kasih masih bersama kami, dukung terus channel kami dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Akan kami berikan seputar informasi berita, hiburan, yang menarik dan terupdate tentunya.